Kalau di kedai orang coba boleh saja sakit perut tersangkut itu mie, kalau mie di kerongkong dia. Tapi kalau hal urusan dengan Tuhan, kita mau coba-coba take over, ambil seseorang punya. Contohnya saya juga, ya walaupun saya pastor, kalau ada urapan khusus untuk Brother Jimmy yang Tuhan taruh beri kepada dia, saya tidak akan berani, ya. Saya tidak akan pergi ambil pandai-pandai mengovertake, ambil dia punya, ya. Kecuali kita ada perbincangan, oke pastor saya kali ini begini, pastor saya akan ambil alih. Tapi saya tidak akan sembarang-sembarang apa yang sudah dipercayakan main drum itu diam-diam sana, siapapun mau main, dia mainlah. Tapi tidak sama juga pukulan dengan sifat diam. Kan? Apalagi yang kalau di KL Tower itu. Saya tidak pandai main drum pun, syukur kau tidak ikut diam. Kalau enggak, kau punya sakit hati, kepahitan, dan tempat yang paling tinggi akan turun ke bawah. Haleluya. Nah, ini poinnya di sini. Raja Saul telah mengambil alih apa yang sepatutnya dilakukan oleh Samuel. Contoh yang kedua, dan Tuhan tolak dia, lucutkan dia sebagai seorang raja, seorang pribadi lagi, Daud. Daud ini bukan good boy. Memang dia banyak seorang nabi, seorang raja, seorang dipakai Tuhan. Tetapi kalau kamu tahu dia punya biodata, biografi dia, mungkin bagus lagi kabar. Ya. Tapi kenapa kita mau mencontoh si Raja Daud? Memang banyak dia yang bagus. Dia ada supaya di kitab Mazmur, dia seorang raja yang baik, dia seorang panglima perang yang kuat di dalam peperangan. Tapi kamu tahu dia punya rekod hitam. Minta kebenaran bos. Dia punya rekod ini, saya pun ya. Satu, dia ini dia mau bini orang. Nah, hati-hati kalau mau bini orang. Ya, kalau sudah ada bini sendiri, kau jangan lagi mau ada hati mau bini orang. Dia adakah kadang-kadang tak tengok cantik? Ya puji Tuhan, cantik, dia segini. Nah, contohlah. Tapi jangan lebih. Puji Tuhan, ada jemaat kita di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, ada yang ibu-ibu cantik, bapak-bapak handsome. Puji Tuhan. Orang pun jadi semua ini boleh jadi pramugara. Orang pun datang ke gereja tengok saja, tengok orang ini cantik handsome, mesti gereja ini bagus. Ya. Tapi si Daud ini lain. Waktu dia, karena mungkin istana itu mesti lebih tinggi, rumah orang lain tidak boleh tinggi daripada istana. Nah, macam di sini juga lah. Kau jangan coba-coba mau buat gereja lebih tinggi dari masjid, habis. Jadi istana itu mesti lebih tinggi. Dan waktu satu hari si Daud ini tidak pergi kerja, artinya tidak pergi perang lah. Dia sudah tidur cukup rehat. Wah, dia keluar jalan-jalan, dia tengok. Sekali dia tengok, ini mata nampak. Kenapa kenapa atau sengaja dia mandi di luar, tidak mandi di dalam. Jadi dia ternampak. Nah, ini baru lihat, baru press lagi. Dia tengok dan dia berkeinginan, dia layan, dia punya pikiran. Dia terbayang yang bukan-bukan sudah. Wah, terus dia tepuk tangan. Pak. Apa yang datang? Asisten dia. Kau pergi urus ambil orang itu. Siapa? Dia tanya siapa itu? Oh ini, dia itu istri bos punya panglima perang. Oh iya kak. Alamak. Dia bilang, mungkin itu bahasa kita. Tidak apalah, kau pergi ambil saja dia. Jadi istri saya. Jadi bagaimana yang kita punya kawan itu bos? Begini, pergi perang maju, berangkat semua maju. Dia pun di depan juga sama-sama. Sudah pergi di depan, dekat sudah musuh. Kamu semua kasih signal, semua lari, tinggalkan dia satu orang di sana. Adakah macam begitu perang terus? Itu betul kejam kan? Ya Allah, serang lagi, kita bisa serang semua, janji ya, jangan ada yang musnah, jangan ada yang semua serang satu, biar apapun jadilah, serang. Sudah musuh sudah sampai, kita tengok di film kan semua sudah begitu sampai semua dia request. Wah, siapa nama dia itu si Uria. Kasihan dia jadi starring terus.
memangnya kena keruyuk dan pas akhirnya dia mati. Kamu tengok si Daud punya jahat. Saya ini bukan juga bagus, tapi kalau saya jahat pun tidak lagi sejahat macam si Daud. Tetapi kenapa orang begini di akhir hidupnya Tuhan beri dia satu gelaran, orang yang berkenan di hati Tuhan. Wah, siapa berani membantah Tuhan? Berani? Orang yang kalau bahasa Inggris man after God's own heart, orang yang dekat di hati Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita pelik hati Tuhan ini. Tuhan, hati kau Tuhan bagaimana? Saya jahat-jahat begini pun Tuhan pandai juga saya buat pertimbangan. Si Daud itu Tuhan terang-terang, tapi Tuhan melihat ada sesuatu di dalam hati Raja Saul dan hati Daud. Ya, dan Tuhan melihat hati kita. Mungkin kita pernah buat kesilapan, tapi bukan segala-galanya bagi Tuhan. Tuhan masih memakai, masih memberi ruang. Kita semua tahu apa yang kita buat di belakang tabir, di belakang pentas, di belakang gereja. Kita tahu. Kalau saya tahu, saya tidak suruh kamu melayani. Tapi Tuhan itu punya hati yang besar. Kata Tuhan, aku tidak lihat kau sekarang, tapi aku lihat kau 5 bulan dari sekarang. Aku lihat kau 1 tahun dari sekarang. Engkau akan menjadi seorang yang lain, yang luar biasa. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kenali Tuhan kita. Orang yang ketiga, yang kita sudah kenal, sudah biasa selalu main-main dengan dia, ialah Abraham. Ya, karena Abraham, ternyata satu orang Abraham nih, seluruh muka bumi diberkati. Dengan cara apa? Yang paling ketara sekali dengan teknologi. Yang terbaru ini saya lihat di dalam, karena saya ada ikut bagian berita orang Israel. Ada satu obat injection 90 atau 80 atau 90% cancer, apapun cancer hilang. Luar biasa. Mereka temukan vaksin dia, obat dia, sekali injek saja hampir semua apa-apa saja cancer yang orang menghadapi itu boleh hilang. Itu satu yang luar biasa. Dan banyak kalau kita sebut saja handphone, WhatsApp, kebanyakan dari pakaian, dari makanan apa semua, kebanyakan yang orang yang membuat, yang menemukan itu, orang yang mencipta itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Ya, coba apa yang telah kau cipta dia? Tapi kau jangan di gereja ini ada satu orang pencipta tahu. Saudara kita Jimmy. Ya, Brother Jimmy, di mana dia boleh buat kereta pandai jalan di dinding. Kau boleh bincang dengan si Batian. Itu ciptaan tuh. Saya minta tolong cipta kereta saya supaya boleh pandai di dinding. Ya, saya boleh naik dinding dan dibawa. Yang bukan hanya naik, tapi yang begini pun boleh kan? Bawa meja. Itu adalah ciri-ciri ada sesuatu yang God's favor, perkenanan Tuhan di dalam diri seseorang. Ya, tidak semua orang boleh buat itu. Ya, ini yang orang sudah serenda, macam yang cari kesaksian Sebastian. Orang datang tengok, Brother Jimmy juga ada kesaksian. Saya tidak tahu si Roy. Tapi ada orang tengok ini sudah tiada harapan ini, sudah tidak boleh sudah. Tapi kamu senang-senang saja. Dalam masa berapa? 2 menit. Sudah dapat jawaban. Orang heran. Dia ini manusia kah apa? Orang terpikir. Demikian itu juga orang beritahu kepada Yesus. Dia ini apa ini? Sehingga pada yang ganas pun mendengar dia punya perintah, diam semua diam. Yesus, sorry bos. Tadi kami kacau kau punya murid. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Itu adalah saya katakan, apabila kita ini menjadi receiver yang bagus, apa dipanggil yang di angkasa itu yang satellite. Kita itu seperti satellite. Kalian macam sendirian, tapi kau tidak sendiri. Kau akan menjadi berkat mana-mana. Ya.
Kau boleh saja menerima receive itu dan kau boleh kasih pancar segala information, blessing, tapi kau juga boleh menjadi memancarkan untuk menghancurkan satu mana-mana negara. Ya, kalau diperlengkapkan dengan senjata laser. Jadi bayangkan kita itu adalah satu yang telah dilancarkan oleh Tuhan, dipisahkan daripada bumi. Satelit itu tidak berfungsi kalau dia masih berada di bumi. Tidak tahu, mungkin boleh juga, tapi dia kalau landing di muka bumi bergantung dengan semua yang lain, dia tidak berfungsi. Tetapi apabila dia mau sanggup dipisahkan, dilancarkan pergi ke angkasa, kelihatan dia sendirian. Wah, sendirian dia terapung-apung di sana. Tapi di sanalah dia berfungsi dengan luar biasa dan dengan maksimal. Jadi kita demikian juga. Ketika kita bergaul dengan orang dunia, susah kita mau berfungsi. Kalau mereka tutup, contoh, ramai di sini. Saya pun dulu pernah budak-budak satu kali pasang 4 gitu. Wah, bangga. Itu budak-budak. Ya. Dan juga yang minum dan sebagainya. Kita tidak boleh berfungsi. Kita sama juga dengan mereka yang tidak guna. Setelah itu kau taruh di gudang, di store, di besi buruk, sama juga dia. Tidak berfungsi. Tapi bila kau asingkan, lepaskan dia di mana dia sepatutnya, sewajarnya berada, dia akan berfungsi dengan luar biasa. Ya, makanya sebis-sebis juga lah. Oke? Dan ini Abraham. Karena satu orang dia menjadi berkat. Nah, satu yang saya suka Abraham ini, dan sepertinya saya mengalami itu, dan saya mau ini menjadi kamu juga memilikinya. Jangan berhenti, Tuhan berkatilah saya, berkatilah saya, berkatilah saya. Tetapi satu lagi, yang berkat yang jenis Abraham ini, aku akan memberkati engkau, dan karena engkau, melalui engkau seluruh bumi diberkati. Artinya kita diberkati dengan apa? Sekarang tukar berkat Abraham, ya. Dengan berkat BSN itu, sekarang ini besok malam mereka mengadakan doa khusus supaya itu dipercepatkan lagi. Wah, luar biasa. Saya berpikir untuk mengadakan doa malam besok. Katanya tolong bawa, kita berdoa bersama-sama masa yang sama malam besok. Orang yang mengurus ke sana supaya berdoa bersama-sama supaya geran itu dapat pelancaran dari bumi dilepaskan, masuk ke setiap akun-akun yang sedang dibalik-balik dicek-cek itu. Ya. Kamu sudah terbayangkan bagaimana feeling kamu ketika kamu tik. Bagaimana? Biasa. Wah, satu-satunya di muka bumi yang biasa saja. Karena selalu dicek tidak ada, kosong biasa saja. Tapi sekali betul-betul masuk. Ya betul ini. Banyak kosong di belakang. Ya, biasanya kosong saja. Kali banyak kosong. Tapi kau jangan melihat yang kosong sana. Kau tengok di depannya. Ada berapa? Ya, ada 3. Ya, 3,3 berapa lagi? Nokta titik kosong. Mau nggak? Kau dapat angka itu Tian? Kau boleh nggak berapa? Nah. Tapi ini itulah orang bilang pastor. Kau jangan terpengaruh dengan orang dunia sekarang pastor. Ada suara-suara yang mendorong saya. Ini orang ini sekarang macam-macam menipu nih pastor. Ya, kita coba saja. Ya, kita sudah buat bahagian kita sehabis mungkin dan biar Tuhan nanti yang melimpahkan. Ya. Oke. Karena satu orang yang nekat buat keputusan gila-gila. Karena satu orang yang nekat buat keputusan gila-gila, maka lahirlah Arkesi. Kamu tidak tahu bagaimana feelingnya waktu itu. Itu seperti seolah-olah antara hidup dan mati. Kenapa tidak mati? Tidak ada makanan kan? Rumah kena tarik,
Kau mau pergi mana? Balik Sabah pun tidak dapat, tidak ada beli untuk beli tiket Asia. Itu satu risiko yang betul-betul. Brother Jimmy pernah mengalami itu, bagaimana ketika tidak ada apa-apa, tapi dia jenis seorang yang YB, yang berusaha. Dia tetap berusaha, 3-4 ringgit pun on saja. Ya. Keren. Ya. Karena putusan satu orang, itu baru satu orang. Kalau banyak lagi yang buat keputusan yang nekat untuk Tuhan, pasti terjadi revival. Keputusan kita, karena kita buat keputusan untuk mau setia datang mencari Tuhan, bersama-sama memenuhkan tempat ini, bukan karena mau kasih tunjuk kerjaan yang besar, tapi kita punya jelas, pasti. Kalau dalam banyak-banyak yang kamu kamu tolak semua, yang tinggal satu saja perjuangan yang panggil Tuhan mau dilakukan, ialah dia start daripada Revival. 1, 2, 3 revival. Kalau revival itu satu perasaan yang lain. Itu seperti kau jatuh cinta, macam seperti yang sekarang ini lah. Ya. Jatuh cinta, saya tidak peduli itu tembok kah dia, ada anjing garang kah dia, saya tidak peduli. Lautan api akan aku padam. Baru aku berenang. Apa lagi? Air kopi panas. Air kopi panas di kios. Sekarang pintar sudah kan? Padam dulu. Siapa mau mati dia bilang.